Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Zahra. Di sini saya berperan sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membahas materi tentang sumber ide desain busana. Bersama teman kelompok saya Rizka Yanti, Farida, Waode Nur Rahma, Aji Sri Dewi, Mary, dan Lilik Mariana. Untuk materi pertama, saya yang akan membacakannya. Pengembangan sumber ide. Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ide seseorang untuk menciptakan desain baru. Yang dalam menciptakan suatu desain yang baru, seorang desainer atau perancang busana dapat melihat dan mengambil berbagai objek yang bisa dijadikan sebagai sumber ide. Objek tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya atau dari peristiwa-peristiwa penting baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat merangsang lahirnya kreasi baru. Secara garis besar, menurut Khodia dan Wistri Amandi, sumber ide dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sumber ide itu berasal dari pakaian penduduk dunia atau dari pakaian daerah-daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, sumber ide itu berasal dari benda-benda alam seperti bentuk dan warna dari tumbuhan, binatang, gelombang laut, bentuk awan, dan bentuk-bentuk benda geometris lainnya. Kemudian yang ketiga, sumber ide itu berasal dari peristiwa-peristiwa nasional maupun internasional, misalnya seperti pakaian olahraga dari peristiwa SEA Games dan pakaian dari peristiwa 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai sumber ide dari desain busana. Yaitu hal yang dapat dijadikan sumber ide desain busana antara lain yang pertama, ada ciri khusus dari sumber ide, misalnya kimono Jepang, di mana ciri khususnya terletak pada lengan dan leher. Yang kedua itu warna dari sumber ide, misalnya bunga matahari yang berwarna kuning. Yang ketiga, ada bentuk atau siluet dari sumber ide, misalnya sayap burung merak. Selanjutnya itu tekstur dari sumber ide pakaian wanita Bangkok, misalnya bahannya terbuat dari sutra. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa sumber ide adalah segala sesuatu yang terdapat di alam, pakaian penduduk dunia, peristiwa penting nasional ataupun internasional, dan dari pakaian kerja yang dapat diambil ciri-cirinya sehingga dapat menimbulkan ide-ide yang selanjutnya, yaitu perubahan bentuk atau pengembangan menurut Darsono Soni Kartika tahun 2004 antara lain. Stilasi adalah perubahan bentuk untuk mencapai bentuk keindahan dengan cara menggayakan objek yang digambar. Stilasi banyak terdapat pada gambar dekorasi, baik itu dekorasi interior maupun dekorasi eksterior. Nah, contoh dari dekorasi interior itu terlihat pada rumah-rumah adat di Indonesia sebagai bidang-bidang. Contoh dekorasi eksterior itu terlihat pada relief-relief. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Farida akan memaparkan materi mengenai konsep desain. Jadi, menurut Sajiman Ebdi Sanyoto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain mengemukakan bahwa desain adalah suatu kreativitas seni yang diciptakan seseorang dengan pengetahuan dasar kesenian dan rasa indah. Sedangkan menurut Sri Widarwati mengemukakan bahwa desain adalah rancangan atau gambaran suatu objek yang dibuat berdasarkan garis, bentuk, warna, dan tekstur. Kemudian pendapat yang ketiga dari Arifa Arianto dalam bukunya yang berjudul Desain Busana juga mengemukakan bahwa desain merupakan rancangan sesuatu yang dapat diwujudkan dalam benda nyata atau perilaku manusia yang kemudian dapat dirasakan, dilihat, didengar, dan diraba. Jadi sebagai kesimpulan dari ketiga pendapat di atas, desain merupakan sesuatu
yang sengaja dirancang atau digambar oleh seseorang dengan memanfaatkan pengetahuan dasar tentang seni sehingga memiliki garis, bentuk, warna, dan tekstur yang kemudian bisa dirasakan, dilihat, didengar, dan diraba. Sebagai contoh, ketika dosen memberikan tugas untuk membuat suatu baju, maka perlu ada desain terlebih dahulu. Desainnya itu berupa rancangan atau digambar seperti apa sih model baju yang akan kita ingin buat, yang akan kita ingin gunakan. Ya, demikian paparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan bagian unsur dan prinsip desain. Pertama ada unsur. Menurut Sri Widarwati 2000, unsur-unsur busana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengusut suatu rancangan. Kemudian Khadijah Isri A. Mamdi tahun 1982 berpendapat bahwa unsur desain adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuat karya seni rupa yang mempunyai suatu wujud rupa. Kemudian garis merupakan unsur yang paling tua yang digunakan manusia dalam mengungkapkan perasaan atau emosi. Sri Widarwati tahun 1993. Sedangkan menurut Prapti Karoma dan Sicilau Sawitri tahun 1986, garis adalah himpunan atau kumpulan titik-titik yang ditarik dari titik satu ke titik yang lain sesuai dengan arah dan tujuannya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang digabungkan sesuai dengan arah dan digoreskan di atas permukaan benda alam maupun buatan untuk mengungkapkan perasaan dan emosi seseorang. Ketiga, arah. Setiap unsur garis mempunyai arah, di mana arah tersebut terdiri dari 4 macam, yaitu arah mendatar, arah tegak, dan arah miring ke kanan, dan arah miring ke kiri. Kemudian bentuk. Bentuk adalah suatu bidang yang terjadi apabila kita menarik suatu garis dan menghubungkan sendiri pemulanya. Unsur bentuk ada 2 macam, yaitu bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Bentuk 2 dimensi adalah bentuk bidang datar dan dibatasi oleh garis. Sedangkan bentuk 3 dimensi adalah ruang yang bervolume yang dibatasi oleh permukaan. Kemudian tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu garis, bidang maupun bentuk. Tekstur mempunyai pengaruh yang besar terhadap bentuk badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang prinsip desain. Prinsip-prinsip desain adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek. Prinsip desain adalah suatu cara penggunaan dan mengombinasikan unsur-unsur desain menurut prosedur-prosedur tertentu. Menurut uraian di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa prinsip merupakan sebuah cara untuk mengkombinasikan unsur desain sesuai prosedur tertentu sehingga memberi perpaduan efek atau dampak tertentu. Ada 6 prinsip desain, yaitu 1. Harmoni atau keselarasan. Keselarasan adalah kesatuan di antara macam-macam unsur, walaupun berbeda, tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap kelihatan bersatu. Keselarasan adalah suatu prinsip dan seni yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pilihan dan susunan objek serta ide-ide. Keselarasan dapat diwujudkan dalam garis, bentuk, warna, dan tekstur. Harmoni adalah prinsip desain yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan dan susunan objek atau ide atas adanya keselarasan dan kesan.
kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah hubungan satu dengan yang lain dalam suatu susunan. Perbandingan digunakan untuk menampakkan lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, balance atau keseimbangan. Balance atau keseimbangan adalah hubungan yang menyenangkan antara bagian-bagian dan dalam suatu desain sehingga menghasilkan susunan yang menarik. Yang keempat, irama. Irama adalah suatu pergerakan pandangan yang dapat mengalihkan pandangan mata dari suatu bagian ke bagian yang lainnya. Yang kelima, aksen. Aksen merupakan suatu yang pertama kali membawa mata pada hal yang penting dalam satu rancangan atau yang sering disebut dengan center of interest, pusat perhatian. Desain busana harus mempunyai suatu bagian yang disebut lebih menarik dari bagian-bagian yang lainnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya konsep desain busana. Pengertian desain busana menurut Ernawati, desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Dari kata desain muncul kata desain yang berarti mencipta, memikir, atau merancang. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda seperti busana. Materi selanjutnya itu penggolongan desain. Penggolongan desain yang pertama itu desain struktur atau structural design. Desain struktur pada busana disebut juga dengan siluet busana. Siluet adalah garis luar dari suatu pakaian tanpa bagian atau detail seperti lipit, kerut, kelim, kup, dan lainnya. Kedua, desain hiasan. Desain hiasan menurut Sri Widarwati, desain hiasan adalah desain yang berfungsi untuk memperindah desain strukturnya. 3. Teknik penyajian gambar. Menurut Sri Widarwati, dalam menggambar atau membuat sketsa untuk menciptakan desain pakaian ada beberapa teknik penyajiannya. Untuk menggambar atau membuat sketsa untuk menciptakan desain busana yang terdiri dari beberapa teknik, yaitu yang pertama, menggambar sketsa. Desain sketching adalah untuk menggambarkan ide-ide dengan menerapkannya pada kertas secepat mungkin atau secara spontan. Yang kedua, production sketching adalah suatu sketsa yang dapat digunakan untuk tujuan produksi atau produksi suatu busana. Yang ketiga, penyajian gambar. Penyajian gambar adalah suatu sajian gambar atau koleksi yang ditujukan pada pelanggan. Keempat, ilustrasi desain busana adalah suatu sajian gambar fashion yang dimaksudkan untuk tujuan proporsi suatu desain. Yang terakhir, gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi merupakan suatu sajian gambar yang menampilkan suatu desain busana dengan bahan yang sesungguhnya. Terima kasih. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Saya mewakili teman kelompok saya memohon maaf apabila dalam membawakan materi ini kami masih terdapat banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.